we there is definitely room for the squad. I'm not the coach, but of course as the resident there's always. Federasi Sepak Bola Filipina dan Laos tolak join FIFA ASEAN Cup jika Indonesia turun dengan skuad full diaspora. Tak seimbang dan beda level. John Gutierrez, sebelum turnamen aja udah jelas siapa yang bakal juara. FIFA ASEAN Cup belum juga resmi dimulai, tapi udah ada drama yang bikin kawasan panas lagi. Dua federasi, Filipina dan Laos, mendadak bersuara keras, bilang mereka bisa aja mundur dari turnamen kalau Indonesia tampil dengan skuad full diaspora. Presiden Federasi Sepak Bola Filipina, John Gutierrez, ngomong belak-belakan di media lokal. Katanya sebelum turnamen aja udah jelas siapa yang bakal juara. Statement yang langsung bikin netizen ASEAN ribut. Biar gue jelasin dikit. Turnamen ini sejatinya jadi proyek baru FIFA bareng AFC buat ngangkat sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih kompetitif. Tapi buat sebagian negara kecil kayak Laos dan Filipina, isu keadilan mulai muncul. Mereka ngerasa turnamen bakal kehilangan esensi kalau satu tim terlalu jauh levelnya dibanding yang lain. Dan yang dimaksud itu jelas, Indonesia. Sejak Indonesia mulai rekrut pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, kekuatan tim nasional berubah total. Dari yang dulu sering diremehkan, sekarang justru ditakuti. Bayangin aja kalau semua pemain diaspora bener-bener diturunin. Ada J. Itzas, Ivar Jenner, Tom Haye, Elkan Bagat, Sean Patinama, sampai Rafael Struijk dan Nathan Chu Aeon. Hampir semua punya pengalaman main di Eropa, dan ini bikin Indonesia secara kualitas udah beda kelas dibanding mayoritas tim ASEAN. Gutierrez mungkin ngomongnya pedas, tapi banyak yang ngelihat ini sebagai bentuk kejujuran. Dia tahu timnya belum siap bersaing di level kayak gitu. Di sisi lain, Presiden Federasi Sepak Bola Laos, Vipet Sihacak, juga bilang hal senada. Katanya, kami tidak menolak kompetisi, tapi kami ingin keseimbangan. Kami belum siap melawan tim dengan 90% pemain luar negeri. Pernyataan yang secara halus nyaku kalau kekuatan Indonesia saat ini udah di luar jangkauan mereka. Tapi ironisnya, Filipina sendiri juga punya program pengembangan pemain diaspora lewat PFF Next Gen. Mereka juga lagi rekrut pemain-pemain keturunan dari Amerika dan Eropa. Jadi kalau mereka bilang nggak adil, publik mulai ngerasa itu cuma alasan buat nutupin ketimpangan kualitas. Karena faktanya, sepak bola modern udah global. Negara manapun berhak manfaatin pemain diaspora asal statusnya sah. Dan dari sisi FIFA, mereka justru dukung langkah kayak gitu. Dalam pernyataan resminya, FIFA bilang kalau turnamen ASEAN Cup bukan dibuat buat membatasi potensi negara tertentu, tapi buat nunjukin perkembangan sepak bola kawasan.